Guru besar sosok yang seharusnya jadi panutan tempat mahasiswa mencari ilmu dan perlindungan, tapi apa jadinya kalau justru oknum guru besar itu sendiri yang jadi ancaman? Halo penonton CSW, sebelumnya mohon maaf lahir dan batin. CSW kali ini akan membahas sebuah kasus yang sedang ramai diperbincangkan. Seorang guru besar di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diberhentikan karena terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswanya. Kasus ini menjadi sorotan publik dan memicu diskusi luas tentang penanganan kekerasan seksual di lingkungan akademik. Kok bisa? Gimana ceritanya? Simak sampai habis. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Universitas Gadjah Mada memecat dosen yang juga guru besar Fakultas Farmasi atas dugaan kekerasan seksual. Untuk mengawal kasus ini, UGM melakukan pendampingan terhadap korban karena sebagian diantaranya masih mahasiswi. Pelakunya berinisial EM, seorang guru besar di Fakultas Farmasi UGM. Ia diduga melakukan kekerasan seksual terhadap beberapa mahasiswi sejak tahun 2023. Awalnya, ada curhatan panjang dari seorang mahasiswi UGM di media sosial. Dia cerita kalau selama ini jadi korban pelecehan oleh seorang profesor yang punya jabatan tinggi di kampus. Bukan sekali dua kali, tapi sudah berkali-kali. Korban ngaku pelecehan ini terjadi dalam berbagai bentuk, dari candaan yang bikin nggak nyaman, sentuhan tanpa izin, sampai ancaman halus kalau mahasiswinya nggak mau nurut. Parahnya, karena pelakunya punya kuasa, korban sempat ngerasa nggak berdaya. Postingan ini langsung jadi viral. Banyak netizen yang murka, apalagi para mahasiswa UGM sendiri yang minta keadilan. Nah, siapa sih oknum guru besar ini? Yang jelas dia tuh punya jabatan penting di fakultasnya. Bahkan sering jadi narasumber di acara-acara resmi. Modusnya tuh macem-macem. Kadang dia panggil mahasiswi ke ruangannya dengan alasan konsultasi akademik, malah diselingi pertanyaan-pertanyaan yang nggak senonoh. Ada juga yang bilang dia tuh suka ngasih perhatian khusus ke mahasiswi tertentu, tapi ujung-ujungnya nggak nyaman. Yang lebih miris, beberapa saksi bilang ini tuh udah terjadi sejak lama, tapi nggak ada yang berani buka suara. Takut nilai jelek, takut nggak lulus, atau bahkan takut dikucilkan. Lalu, gimana tanggapan UGM? Kampus ini akhirnya buka suara dan bilang kalau mereka tuh sedang menyelidiki kasus ini. Tapi banyaknya protes karena prosesnya dianggap terlalu lambat. Kemudian pada April 2025, pimpinan UGM menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada EM dari jabatannya sebagai dosen. Dosennya itu Ibu Rektor sudah memutuskan untuk memberhentikan. Ada SK Rektor. Keputusan UGM untuk memberhentikan EM ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR. Namun Ketua Komisi 10 DPR, Hetifah Syaifuddin, mengusulkan agar nomor induk dosen nasional EM itu dicabut, sehingga ia tidak dapat lagi mengajar di institusi pendidikan lain. Para korban merasa lega dengan keputusan UGM untuk memberhentikan EM, karena mereka tidak ingin ada korban lain yang mengalami hal serupa di masa depan. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya penanganan serius terhadap kekerasan seksual di lingkungan akademik. Sementara itu, ribuan mahasiswa udah geram. Mereka ngadain aksi bawa poster tuntutan dan minta sang profesor dicopot dari jabatannya. Kampus harusnya aman, bukan jadi sarang predator. Begitu teriak mereka. Banyak korban lain yang akhirnya berani buka suara. Cerita pengalaman serupa ini bikin publik makin panas. Banyak yang nanya, kok bisa sih orang kayak gini punya jabatan tinggi? Nah, ini yang harus diusut tuntas. Ini kasus yang nggak boleh dianggap remeh. Pelecehan seksual di kampus itu kejahatan yang harus dihukum seberat-beratnya. Jangan sampai ada korban lagi. Kalau Anda pernah mengalami hal serupa, jangan diam, laporkan. Jangan biarkan predator berkeliaran di kampus kita. Stop pelecehan kampus. Saya, Rizka Putri, undur diri.